Terus dia juga harganya tuh bisa dikatakan cost efektif. Jadi dia harganya itu sebanding lah untuk mengontrol sistem yang kompleks. Kemudian juga dia itu fleksibel, mudah dioperasikan dan digunakan, dan memiliki kemampuan komputasi untuk menangani permasalahan kontrol yang rumit. Itu kelebihan dari PLC. Tapi di antara kelebihannya ada juga kekurangannya, yaitu ini masih baru teknologinya dibandingkan dengan relay. Dan boros kalau misalnya kita menggunakan aplikasi untuk satu fungsi aja. Misalnya hanya untuk mematikan lampu saja tapi sampai harus beli PLC. Nah, nggak perlu seperti itu gitu. Kemudian adanya pertimbangan lingkungan ya, misalnya lingkungan ini terlalu panas juga, itu juga bisa mengganggu kinerja dari PLC gitu ya. Atau terlalu dingin juga, freezing gitu, itu juga bisa mengganggu kinerja PLC. Itulah kelebihan dan kekurangan kenapa kita harus menggunakan PLC. Nah, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat ya komponen dasar dari PLC. Ini misalnya ada modul PLC, kebanyakan bentuknya kotak, jarang ada yang bentuknya bulat, itu tidak ada kayaknya. Nah, PLC ini ada modul input. Modul input ini semacam kayak colokan gitu ya, colokan nanti dihubungkan dengan inputnya. Nanti Bu akan perlihatkan inputnya itu apa aja. Ini disebut sebagai modul input, tempat menghubungkan kepada input. Dan ada modul output, ini akan dihubungkan kepada output. Terus di dalamnya PLC itu sebenarnya sama aja seperti komputer. Jadi di dalamnya itu ada mikroprosesor. Ya. Tapi mikroprosesornya tidak sepowerful laptop kalian atau smartphone kalian. Ya, ini hanya menangani fungsi-fungsi terbatas saja. Kemudian memori. Memori fungsinya adalah untuk menyimpan informasi, menyimpan instruksi atau program. Lalu, supaya PLC ini bisa aktif, bisa hidup, kita membutuhkan power supply, dan untuk bisa memprogramnya, ada port, computer port. Ya. Nah, power supply yang diberikan kepada PLC ini bisa langsung dari sumber PLN 220 volt ataupun DC. Kalau PLN itu kan AC ya, 220 volt. Nah, tapi bisa juga DC. Misalnya 24 volt. Kalau seperti itu kita membutuhkan konverter yang bisa bisa mengubah AC menjadi DC ya. Nah, komputer port, jadi nanti kita program, PLC ini harus diprogram supaya dia bisa melakukan suatu tindakan tertentu ya kepada aktuator dan merespon sensor. Kita program. Nah, menghubungkannya bagaimana? Menghubungkannya melalui komputer port. Jadi portnya ini sama seperti port pada printer gitu. Walaupun sekarang juga banyak yang menggunakan Ethernet ya. Jadi supaya kita nggak colok-colok, si PLC-nya ini sudah dilengkapi dengan Ethernet sehingga kita nggak perlu colok-colok lagi. Nah, kalau aslinya ini seperti ini yang paling banyak yang nggak banyak kayak gimana ya? Omron itu cukup familiar gitu ya karena harganya juga tidak terlalu mahal ya. Kalau yang merek Siemens itu mungkin lebih mahal dibandingkan Omron. Oke, ini bentuknya mungkin agak berbeda ya dengan yang tadi Ibu gambarkan. Memang berbeda, tapi ini adalah komponen dasarnya, pasti di PLC yang ini ada. Walaupun nanti input outputnya nih ada yang bisa di atas, ada yang bisa di bawah, ada yang bisa di kiri, ada yang bisa di kanan. Ya. Kalau yang ini adalah contoh PLC merek Omron, tipenya Sysmex CP1E. Ya. Kalau misalnya ada tulisan in, berarti ini adalah modul inputnya. Ya, modul inputnya. Input ada COM, ini COM itu adalah common. Kalau common ini mungkin kalau kalian pernah lihat di baterai itu ada negatif gitu ya, atau ground. Nah, ini sama aja, common. Kemudian di sini eh, apa
ada modul analog output-nya. Ya, jadi ini dihubungkan kepada output, kalau yang ini dihubungkan kepada input. Nah, PLC yang ada di sini ini adalah PLC yang AC. Kenapa AC? Karena bisa kita lihat di sini nih AC 100 sampai 240 volt. Nah, kalau di atas itu akan merusak PLC-nya. Kalau di bawah itu, maka PLC-nya ini tidak akan hidup gitu. Kemudian di sini juga ada lampu indikator nih, ada lampu indikator power run ya, yang menunjukkan dia sedang melakukan aktivitas yang mana gitu. Nanti ini ada tulisan peripheral. Kalau kita buka di dalamnya ini ada colokan gitu ya, yang nanti bisa kita hubungkan ke port komputer kita. Jadi komputer kita itu bentuknya USB yang di sininya seperti ke printer gitu. Nah, ini ya secara umum PLC itu, ini ada 01, 00, 02, 04, 06, 08 itu apa sih? Ini adalah kita sebut sebagai port ya. Port dari input, port di dalam modul input. Yang ini port output-nya ya. Kemudian PLC di sini bisa juga untuk ada ya input dan analog input dan analog output. Nah, mungkin udah pernah disampaikan ya sama Bu Nyoman, analog itu apa sih? Terus digital itu apa sih? Pernah disampaikan nggak sama Bu Nyoman? Analog. Pernah? Analog itu apa? Digital itu apa? Pernah nggak? Terus kenapa sekarang ada siaran TV itu digital? Berarti sebelumnya kita analog dong. Nah, apa sih bedanya analog dengan digital? Mungkin udah pernah disampaikan ya sama Bu Nyoman. Udah belum? Gimana? Sudah atau belum? Halo? Belum kayaknya. Masa sih belum? Ya udahlah, tugas kalian nih. Cari ya analog itu apa, bedanya dengan digital tuh apa. Kan di sini mungkin udah ada yang beli STB, set top box tuh, yang untuk mengubah siaran TV analog ke digital. Coba, apa sih bedanya antara analog dengan digital itu? Jam kan juga ada jam analog, ada jam digital ya. Coba nanti minggu depan Ibu pengen tanya nih, apa sih bedanya antara analog dan digital? Oke, ini bentuk lainnya, ini merek lainnya, mereknya Select nih. Nah, macam-macam jadi PLC itu. Oke, ini ada perangkat input, perangkat input. Jadi tadi kalau kalian lihat PLC ini kan ada port input. Nah, port input ini nanti dengan kabel akan kita hubungkan dengan perangkat input. Perangkat input itu bisa berupa limit switch. Pada dasarnya ini adalah switch ya, saklar. Tapi dia hanya dengan tenaga yang sangat kecil sekali, maka dia bisa mengaktifkan atau bisa menghubungkan suatu rangkaian. Ya. Intinya adalah switch atau saklar. Kemudian ada timer. Timer juga sama fungsinya sebagai input. Ini pewaktu gitu ya. Kemudian ada photoelectric switch. Nah, jadi ini photoelectric switch, switch yang akan bekerja kalau misalnya ada atau tidak ada cahaya, ya. Sensor yang berkaitan dengan cahaya. Kemudian ada rotary encoder. Nah, rotary encoder ini juga sama, ini input, ini sensor. Atau proximity switch. Nah, proximity switch, jadi dia itu nanti contohnya misalnya kalau kalian pergi ke mall ya, pergi ke mall terus ada pintu yang ketika kalian mendekat ke pintu itu, pintunya bisa terbuka ya. Jadi itu sensor kedekatan. Kalau kita sudah dekat dengan si sensornya, sensornya akan membuka. Nah, ini sebagai input dari PLC. Oke. Outputnya apa? Output ini yang melakukan gerak ya. Contohnya nih motor. Kemudian ada solenoid. Solenoid itu bisa berupa valve, solenoid valve. Atau kalau kita mau menampilkan hasil pengukuran dengan 7 segmen ya atau LED display, maka ini adalah output dari PLC. Lalu heater juga ya, water heater misalnya. Ini juga output dari PLC gitu.
lampu. Sama lampu juga ini output. Dan motor starter. Nah, kalau kalian lihat tuh di rumah kalian ya ada MCB tuh ya, deket listrik KWH meter, atau KWH meter itu ada biasanya di dalam rumah ya, itu ada motor starternya untuk mengamankan listrik di rumah kalian gitu. Ini adalah output dari PLC. Nah, sebenarnya PLC ini tadi seperti Ibu bilang itu hanyalah salah satu perangkat kontrol. Perangkat kontrol itu yang lain banyak. Ada relay, ini yang paling basic ya, relay. Ya, sebenarnya relay tadi saklar. Kemudian ada timer, ada counter, ada temperatur kontrol. Jadi ini memang kontrol yang khusus untuk temperatur. Terus ada PLC gitu. Ini inputnya, kemudian ini outputnya ya. Nah, ini ragam dari PLC. Macam-macam nih bentuknya. Mereknya beda merek, beda bentuk. Ya, ada ini bentuknya modular. Jadi kalau misalnya kita nambah lagi nih perangkat-perangkat input outputnya, kita bisa tambahkan lagi gitu ya. Tambahkan lagi gitu. Jadi nggak harus beli ini sekali satu set gitu, enggak. Tapi ada yang bisa nanti kita tambahkan modul-modulnya saja, itu juga bisa. Ya, jadi ini model-model PLC. Nah, PLC supaya dia itu bisa melakukan tindakan tertentu, maka kita harus memahami bahasa dari PLC. Oke. Jadi ini Ibu pernah sampaikan mungkinnya di kelas PTI kan, katanya kalau kita berbicara dengan seorang, if we talk to man in a language he understand, that goes to his head. Jadi kalau kita berbicara dengan seorang dengan bahasa yang dia pahami, itu akan sampai ke kepalanya. If you talk to him in his language, atau kalau kita berbicara dengan seorang dengan bahasanya dia atau bahasa ibunya, maka itu akan sampai ke hatinya katanya. Jadi PLC ini harus diprogram supaya itu benar-benar dia mau melakukan sesuatu. Kan kalian juga sama ya. Kalau meminta kepada seseorang, kalian kan harus mengerti bahasanya. Nggak bisa misalnya kalian ini bahasa Indonesia orang Indonesia tapi minta tolong ke orang yang bahasanya misalnya bahasa Spanyol gitu kan, ya nggak paham juga gitu dianya. Jadi kalau kalian itu mau mengambil hati seseorang, ya pelajarilah bahasa ibunya dia gitu. Begitu juga kalau kita mau mengatur supaya PLC ini bisa bekerja ya, mengontrol pekerjaan-pekerjaan yang ada di industri, maka kita harus memprogram PLC supaya dia bisa melakukan sesuatu yang diinginkan. Jadi kita harus mempelajari bahasanya si PLC ini gitu. Nah, bahasa pemrograman PLC ini ada 3, ada logical ladder, kemudian ada blok diagram fungsional, dan grafik fungsi sekuensial. Tapi yang akan kita pelajari di sini adalah logika ladder gitu, logika ladder. Logika ladder yang perlu kalian ingat atau disebut dengan gerbang logika, ini harap diingat ya. Jadi ini gampang sekali. Yang intinya itu adalah AND, kemudian OR, kemudian NOT. Nah, kemudian yang perlu kita ingat lagi, dia bernilai biner. Biner itu B itu artinya 2, binary, 2 angka ya. Jadi input dan output. Nah, kalian mungkin pernah dengar ya, kemarin ada kasus namanya binomo, binary option. Ada hubungannya nggak dengan nilai ini 1, 0? Ada hubungannya nggak? 1, 0 nih apa sih? Kalau 1 itu tuh on sebenarnya, kalau 0 itu off gitu ya, kalau perangkat elektronik itu. Nah, apa nih? Ada kaitannya nggak? Kenapa disebutnya itu yang kemarin kasusnya Indra Kents itu binomo namanya tuh binary option. Apakah ada hubungannya dengan 1, 0 di sini? Ada yang pernah update berita-berita kayak gini nggak? Apa nih? Binary option. Kenapa disebut sebagai binary option? Mungkin karena ini Bu, kan binary option, jadi itu pilihannya tidak atau iya gitu mungkin. Kan Ya, 2 pilihan. aja ya.
Iya, betul. Jadi pilihannya itu ya kalau hanya iya dan tidak saja ya, binary option hanya ada 2 pilihan aja. Terus kenapa banyak orang yang bangkrut dengan binary option itu? Ada yang update nggak? Kan banyak Izin masuk Bu. gimana tuh? Kalau dengar-dengar saya yang baca di internet itu karena di setting Bu. Jadi untuk naik turunnya tuh di setting sama pihak binomonya gitu Bu. Jadi di apa di HP satu dengan HP yang lain itu chartnya beda gitu Bu katanya. Gitu. Oke, ya. Jadi hati-hati nih kalau main binary option. Ada nggak di sini yang suka main binary option gitu? Kadang-kadang anak-anak muda ini suka penasaran ya. Yaitu kalau nggak naik, turun. Kalau nggak kalah, menang. Gitu aja pilihannya ya. Oke. Walaupun sebenarnya ini tuh diaplikasikan kepada mesin. Ya. Jadi, PLC itu sama seperti komputer. Kalau kita pandang dia secara fisik adalah suatu mesin di mana bahasa mesin ini hanya taunya on off aja. Ya, taunya on off aja. Tapi karena di dalam itu ada interpreter, diterjemahkan, makanya kita bisa melakukan hal-hal yang lainnya gitu. Oke, jadi 0 itu off, 1 itu adalah on ya. Nah, bahasa PLC itu sebenarnya mudah, nggak banyak simbolnya. Ini adalah simbol dasar. Kalau yang paling atas, ini kita sebut sebagai NO atau normally open. Ya, normally open. Harap diingat, normally open. NO. Normally open. Normally open. Kemudian yang ini normally close ya. Jadi pada saat keadaan normal atau tidak ada arus gitu ya, tidak ada sumber listrik, dia udah terbuka. Oke. Nah, ini normally close. Nah, ini sering diaplikasikan kepada switch atau saklar. Jadi kalau ada saklar nih kayak gini, kondisinya terbuka. Ini normally open. Nah, kalau ada saklar, belum ada arus apapun, tapi kondisinya sudah tertutup di awal, ini adalah normally close. Nah, kok ada sih Bu saklar yang belum dihidupkan, dia normally close? Ya ada, ini biasanya untuk safety ya. Jadi begitu listrik hidup, justru dia akan mutus gitu. Ini untuk safety ada yang seperti ini. Kemudian yang ini, yang terakhir itu adalah output atau coil. Nah, itu adalah PLC, simbol ladder PLC. Nah, ini gerbang logika N. Ya, jadi gerbang logika ini diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor. Nah, jadi mungkin dulu pernah ya ada di SMA itu belajar ada yang namanya diode, ada yang namanya transistor. Nah, tapi ini dapat pula kita bangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat elektromagnetik, yaitu relay, ya, cairan optik atau mekanik. Terdapat 3 komponen utama penyusun gerbang logika, ada AND, OR, dan NOT. Nah, nanti agak naik dikit itu nanti ada NAND dan NOR. Nah, kita akan lihat dulu pertama di sini gerbang logika N. Jadi, gerbang logika N itu contohnya kalau dalam suatu rangkaian listrik ya. Misal ini kita ingat-ingat lagi kalau kita pernah belajar rangkaian listrik. Misalkan ada 2 saklar, terus ada sumber listriknya, yang ini negatif, yang ini positif, digunakan untuk menghidupkan lampu. Lampu, ya misalnya seperti ini. Nah, gimana menghidupkan lampu? Kemungkinannya ini kita akan
buat dalam suatu tabel input-output. Tabel input-output. Kita misalkan ini saklarnya namanya saklar X1, saklar X2, dan lampunya kita beri label Y. Nah, jadi X1, X2, dan Y. Nah, sebenarnya kalau secara logika matematika, ada 4 kemungkinan untuk bisa menghidupkan dan mematikan lampu. Nah, sekarang kita buat. Yang pertama adalah kalau tidak tertutup, ya. Kan tadi kalau 0, 1. 0 itu berarti off, 1 itu berarti on, ya. Berarti tidak terhubung nih. Ini normally open semua. Kalau misalnya X1 dan X2 ini tidak terhubung, berarti 0, 0. Kira-kira apa yang terjadi dengan output-nya? Nilainya apa? Apa nih? 0. Kemudian kemungkinan yang kedua, itu bisa X1-nya itu tidak terhubung, tapi X2-nya itu terhubung, ya, nyambung. Nah, kira-kira output-nya gimana? Tetap 0. Tetap 0. Nah, kemungkinan yang ketiga, ini di sini X1-nya itu 0, maka output-nya gimana? Lampunya hidup nggak? Belum, Bu. Belum, berarti masih off, masih 0 ya. Nah, kemungkinan yang terakhir ini adalah 1, 1. Nah, kalau sudah terhubung semua gimana? Itu, Bu, 1. Jadi nilainya 1. Nah, ini adalah logika N. Logika N dalam dalam ilmu logika itu simbolnya seperti ini. Sorry. Nanti Ibu sudah buat handnote kuliahnya ya, jadi nggak gambar kayak gini. Lebih paten gambarnya. Logika N itu gambarnya seperti ini ya, simbolnya. Nah, ini logika N, bisa diingat ya. Simbol dari logika N. Jadi itu dia sama aja seperti perkalian sebenarnya. Ya. Oke. Dia harus dua-duanya itu terhubung, barulah bisa menghidupkan si lampu. Itu logika N. Nah, seperti ini. Kalau kita tampilkan dalam bentuk relay, ya, relay. Jadi misalnya ada common, negatif gitu ya, ini positif. Kemudian di sini ada saklar A ditutup, maka dia akan mengimbas di sini ke relay, sehingga akan menutup yang ada di sini, rangkaian listrik diteruskan. Kemudian kalau B-nya hidup, ditutup di sini, maka akan ada imbas, dan akan menutup saklar yang ada di sini. Nah, kalau sudah semua tertutup, barulah relay dari lampu atau LR akan aktif sehingga akan mengimbas saklar yang ada di sini, baru lampu akan menyala. Itu adalah kerja dari N. Jadi syaratnya harus semua dulu terpenuhi sehingga outputnya hidup. Nah, kalau kita gambarkan di dalam ladder logic, ladder logika ladder ya. Ladder itu kan artinya tangga ya. Nah, ini kita gambarkannya dengan tadi ada pilihannya ya, normally open, normally close, dan coil. Jadi kalau tadi kita buatnya X1 ya, X1, X2 gitu ya. Sama kalau di sini A sama B. Nah, ini belum ada apa-apa nih, kondisinya masih normally open. Ya, masih normally open. Tapi ketika ini ditutup jadi normally close, lampu tidak akan menyala. Ya, atau kalau misalnya B saja
tapi yang ditutup, A-nya tidak ditutup, itu tidak akan menyala. Dua-duanya normally closed, baru dia akan menyalakan lampu. Gitu ya, kalau kita gambarkan dalam ladder logic. Nah, gimana kan dengan logika OR? Ini logika OR, bisa diingat ya, lambangnya seperti ini. Sebentar, ini ada kesalahan sedikit. Nah, kita lanjut lagi. Ini yang logika OR. Ya, jadi logika OR lambangnya kayak gini. Ini bisa kita analogikan dengan rangkaian listrik yang bentuknya misalnya, jadi ini ada dua buah saklar yang dirangkai paralel. Ya, dirangkai secara paralel. Kemudian kita akan buat truth table ya, truth table-nya kayak tadi, kemungkinannya. Input, output. X1, X2, Y. X1, X2, Y. Nah, kemungkinan yang pertama, kalau dua-duanya ini tidak terhubung saklarnya, output tidak akan menyala ya, tentunya. Nah, kemungkinan yang kedua, kalau salah satunya misalnya yang ini tidak terhubung, yang ini terhubung, gimana? Nyala nggak kira-kira lampunya? Nyala, Bu. Satu. Ya. Terus kemungkinan lainnya kalau begini, nyala nggak? Nyala, Bu. Kalau begini, jadi sama-sama terhubung. Nyala, Bu. Tetap nyala. Ya. Nyala. Nah, ini jadi salah satunya aja sudah menyala kalau ini ya. Inilah gerbang logika dari OR. Oke. Nah, ini relay circuit-nya. Jadi dia dipasangkannya seperti ini. Ya. Kalau sudah si A-nya ini saklarnya ini kita hubungkan, maka dia akan memberikan akan mengaktifkan si relay di sini sehingga memberikan imbas kepada saklar yang ada di sini dan menyalakan lampu, sudah bisa menyalakan lampu. Begitu juga dengan yang B. Dan begitu juga kalau dua-duanya ini tertutup saklarnya, maka lampu akan menyala. Terus berbeda dengan yang tadi, kalau tadi seri,
kalau di sini paralel. Kita buat paralel ya, kalau logic OR itu paralel. Jadi kalau misalnya untuk menghidupkan lampu tadi itu harus normally close semuanya, kalau yang di sini salah satu aja, maka dia salah satu aja ya, jadi ada aliran listrik sini, nah lampu hidup. Begitu juga kalau misalnya ini dari bawah ya, yang B kita hidupkan, yang B kita aktifkan, jadi normally close, maka nanti akan ada aliran listrik sini. Nah, atau dua-duanya ya, jadi sama-sama hidup gitu. Itu logika OR, jadi paralel menyusunnya. Terus ada juga yang namanya gerbang logika NOT ya. Gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOT itu simbolnya kayak gini. Nah, jadi kalau rangkaian listrik lampu ini lampunya Y, terus inputnya X saja, terus kemungkinannya input outputnya, oke, kemungkinannya ada berapa? 0, 1 saja ya. Nah, misalnya inputnya tidak terhubung, X-nya ini tidak terhubung. Outputnya gimana? Kalau tidak terhubung. Kalau output tidak terhubung, apa yang akan terjadi? Mungkin tetap hidup, Bu. Mungkin tetap hidup. Yang lain, tetap hidup nggak? Nah, kalian bisa tes di rumah. Kalau rangkaiannya seperti ini kita buat, dia akan tetap hidup. Nah, tapi kalau kita hubungkan, ya dia justru akan mati. Gitu. Jadi not itu outputnya kebalikan dari inputnya. Kalau inputnya itu terhubung, outputnya dia tidak akan hidup. Tapi kalau inputnya tidak terhubung, dia tidak akan hidup. Kalau inputnya terhubung, dia mati justru ya. Itu adalah not. Gitu. Itu bisa kasih ini di sini R. Nah, kemudian ada lagi NaN. Nah, NaN ini adalah not N, ya, pendekannya, panjangannya adalah not N. Nah, tadi kalau ini adalah N, kemudian kita kasih simbol not di depannya, maka dia nanti kalau dirangkaikan bisa begini, bisa ditampilkan juga dengan ini. Jadi kalau yang tadi N itu adalah mati-mati semua, selama dia itu inputnya ada yang 0, salah satu saja ada yang 0, maka dia akan 0 juga outputnya, tapi kalau di sini justru kebalikannya. Kalau di sini 0 semua, dia akan hidup. Di sini 0,1 dia tetap akan hidup. Salah satunya aja gitu ya. Dia akan hidup. Jadi dia kebalikan dari N justru ya, kalau NaN itu. Kemudian ada NOR. Kalau yang ini kan, NOR ini not OR ya, not OR, tidak OR gitu. Nah, ini jadi ini yang OR, ini yang not. Kalau diringkas seperti ini. Kemudian truth table-nya itu kebalikan. Kebalikan dari NOR, dari OR ya. Dari OR. X1, X2, Y input, output. Tadi itu 0, 0. Kalau 0, 0 dia akan 1 ya. Terus kalau 0, 1 dia akan berapa? Di sini.
01 akan apa nih? 1. 0. 0. Kalau di sini 10 akan 0. Kalau di sini 11 dia kan 0. dia kebalikannya dari OR gitu. Lawannya dari OR, not OR. Nah, sekarang kita akan coba lihat nih gimana sih. Ini ada gambarkan ladder diagram untuk menghidupkan lampu. Jadi lampu ini akan hidup kalau PL2 ya. Jadi lampu itu kita sebut PL2, pilot lamp 2. Ini akan hidup kalau ada saklar namanya kita kasih label SS2. Ini close. Kemudian push button close dan limit switch open. Gimana nih cara membuat ladder diagramnya? Ya. Sekarang kita lihat dulu. Jadi di sini ada SS2-nya katanya close inputnya ya. Kemudian PB4-nya close juga. Kemudian LS3 open. Nah, kita gambarkan dulu. Jadi gini. Close. Dia kan harus close ya. SS2 kita gambarkan di sini aja. Jadi ini ada 3 input untuk bisa menghidupkan lampu PL2, PL2, SS2, PB4, LS3. Nah, laddernya bagaimana nih? Kalau syaratnya seperti ini. Ini kondisi mula-mula, jadi belum ada arus yang mengalir ya. Jadi kalau belum ada arus yang mengalir, kalau dia akan hidup, maksudnya ketika dialiri arus ya. Jadi SS2-nya close, push button-nya ini PB4-nya close, dan limit switch-nya open. Nah, berarti kondisi awalnya, maka dia harus terbuka di sini, normally open. Ya, kalau di sini close, ini normally open dulu. Terus push button-nya katanya nanti close. Berarti di sini kita buat open dulu, dan limit switch-nya ini open. Kita akan buat close. Sehingga nanti kalau misalnya sudah ada arus mengalir di sini, maka dia akan, yang tadinya normally open, akan menjadi normally close ya. Ini akan menjadi, kondisinya akan berubah. Yang tadinya normally open, akan berubah menjadi normally close. Kemudian yang ini yang normally open akan berubah menjadi normally close, dan yang ini akan terbuka.